Salam, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara terkasih, kita sudah memasuki Minggu Estomihi, artinya jadilah bagiku gunung batu perlindungan. Saat ini kita telah memasuki peringatan masa-masa sengsara Yesus. Sungguh kesempatan ini adalah anugerah Tuhan. Terlebih di tengah-tengah pergumulan bersama dunia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta bencana banjir, longsor, dan gempa yang melanda negeri kita. Marilah kita pakai kesempatan ini juga untuk melakukan perenungan dan penghayatan kembali akan karya kasih Allah melalui Kristus yang menderita. Kita akan diajak berjalan bersama dan bersatu dalam penderitaannya. Penghayatan kita akan penderitaan Kristus akibat dosa-dosa kita akan kita lakukan setiap hari Rabu pada pukul 19 WIB selama 6 minggu. Kita lanjutkan dengan malam Pason pertama, 2 dan 3, Jumat Agung, dan berakhir dengan sukacita kemenangannya mengalahkan kematian, maut, dan iblis pada Minggu Paskah. Adapun tema kita hari ini adalah undangan pertobatan. Kristus tak
Saudara-saudaraku, Allah kita bukanlah Allah yang memaksa dan memperhamba makhluk ciptaannya. Sejak awal penciptaan hingga Maranatha tiba, sejak dari Taman Eden di bumi hingga Taman Firdaus, surga kelak, bahkan ketika manusia memutuskan pilihan mengikuti kehendaknya, sehingga terpisah dari Allah dan mendatangkan murkanya, Allah tidak dapat menyembunyikan kasih setianya. Ia menjadi manusia dan menanggung begitu banyak derita. Apakah jawabanmu, saudara-saudaraku? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami
agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dari semula tujuan dan rencana Allah atas segala ciptaannya adalah kebahagiaan semata. Ciptaan tidak diciptakan untuk berakhir begitu saja tanpa makna. Memang dosa telah merusak citra Allah dalam diri manusia. Namun hidup bukanlah kesia-siaan, tetapi serba kemungkinan. Benar, karena dosa segala sesuatu akan membusuk, tetapi segala sesuatu juga dalam proses diperbaharui Allah. Yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Benar bahwa manusia adalah dari debu tanah, namun ia juga adalah gambar Allah. Benar, manusia adalah bejana tanah liat, namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah untuk dapat setia, taat, dan hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Allah tidak menghendaki kesia-siaan dan kebinasaan ciptaannya. Maka setiap orang seharusnya berbalik kepada Allah. Para nabi mengingatkannya, Yohanes menyerukannya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seseorang dapat berkata, aku adalah orang percaya, namun apakah hidupnya telah bertobat? Pertobatan berarti perubahan pikiran, berbalik kepada Allah dan hidup dalam pemerintahannya, dari manusia lama menjadi manusia baru.
manakah aku mendengar suara berisik yang mengganggu rasa nyaman dan amanku, yang merusak rasa nikmat dalam ibadahku, yang mengusik bangga diriku? Katanya, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu. Aku tidak suka. Kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh. Baunya menjijikkanku. Aku tidak tahan melihat perayaan hari-hari besarmu karena penuh kejahatan. Aku benci melihatnya. Itu menjadi beban bagiku dan aku payah menanggungnya. Aku akan memalingkan mukaku bila kamu berdoa. Bahkan sekalipun kamu berulang kali melakukannya, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Hatimu jahat. Kamu tidak melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran. Lehermu berkalungkan kecongkakan. Ibadahmu adalah kemunafikan. Ini sungguh tidak benar. Bukankah aku manusia biasa yang bisa berbuat salah dan dosa? Memang aku pernah menipu seperti Yakub. Aku pernah berdusta seperti Abraham. Aku pernah dipikat oleh keinginan mata seperti Hawa. Tetapi aku tidak pernah membunuh saudaraku seperti Adam. Aku pendoa setia dan menguasai ajaran agama. Apakah Tuhan menghendakiku sempurna seperti Dia? Sungguh tidak menyenangkan mendengar berita teguran ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada malam ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahan tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dalam dosa tenggelam
Saudara-saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan adalah anugerah Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami anugerah Allah, yaitu betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih yang mengampuni Petrus, yang menghapus kebimbangan Thomas, yang menangkap dan mengubah Saulus, yang rela menanggung derita dan memasuki kematian demi menebus dosa seluruh umat manusia. Saudaraku, janganlah mengeraskan hati. Jangan anggap sepi kemurahannya. Marilah hidup dalam kasih anugerah itu. Layanilah Tuhan dan saksikanlah perbuatannya yang ajaib itu. Ajaib kasih dan anugerah. Anak yang hilang, itulah salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu. Masih adakah gerangan orang Kristen yang tidak mendengar atau mengetahui cerita itu? Hatiku terpesona. Oh, betapa ajaibnya kekuatan kasih dan anugerah. Dengan perenungan, aku pun sadar dan mengakui, acap kali aku pun seperti anak yang hilang dalam perumpamaan Yesus.
seringkali pemberontak dan mengikuti kehendak hati sendiri, melangkah kemana suka, melakukan apa yang dia mau bebas, hingga akhirnya kenyataan menghampaskan. Kepahitan menerpa. Aku pun melihat bencana terjadi di mana-mana. COVID-19 tak kunjung mereda. Apakah Allah diam? Apakah Allah tidur? Atau Allah murka dan tidak peduli lagi? Tidak. Seperti sang Bapa dalam perumpamaan itu, kasih sang Bapa jauh lebih besar dari dosa dan pelanggaran sang anak. Yang ia harap adalah anaknya mau kembali. Ia tidak hanya diam menunggu, tetapi segera berlari menemui dan memeluknya. Dia tidak memperdulikan statusnya. Dia tidak bertanya atau menghakimi pemberontakan anaknya itu. Ia memulihkan sang anak dengan penerimaan dan pesta sukacita. Lebih dari itulah, Bapakku yang di sorga, yang rela meninggalkan tahtanya menjadi manusia untuk menanggung begitu banyak derita hingga maut, untuk membawaku yang hilang ini pulang menikmati kebahagiaan sejati dan kekal bersamanya. Ya Allahku, sungguh ku bersyukur, berterima kasih dan bangga menjadi anak-Mu. Pakailah dan perlengkapilah aku menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh persoalan ini, untuk menyatakan kerajaan-Mu, memberitakan berkat dan anugerah, menghadirkan kasih, menyatakan kebenaran dan keadilan tanpa memandang muka, meluruskan, bengkok dan menegakkan pemerintahan Allah atas seluruh ciptaan-Mu hingga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa, pencipta semesta alam, yang juga menciptakan manusia seturut dari rupa dan gambar-Mu, yang Engkau bentuk dari tebuh tanah. Engkau anugerahkan napas kehidupan sehingga dia boleh menjadi citra Allah. Sekarang manusia banyak jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang kami mau renungkan. Saat mana kami harus mengenang kematian-Mu Bapa. Siapakah kami ya Allah, sehingga Engkau harus mati, Sang Maha Kudus? Kami hanya sosok-sosok yang terbuat dari debu tanah, jatuh dalam dosa. Engkau tebus dari dosa dan maut dan kematian dengan darah kudus itu. Dan itu yang menjadikan kami boleh memanggil-Mu Bapa. Saat ini kami ingin melakukan perenungan suci dan kudus, mengingat Engkau yang Maha Kudus. Berfirmanlah ya Bapa melalui hamba-Mu, sebab umat-Mu siap untuk mendengar. Ajar kami dengan Roh yang kudus, sehingga kami boleh memaknainya. Bapa, kasihani kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat mana kita akan bertemu dengan satu peristiwa yang sangat tragis dan besar, sesungguhnya kita haruslah mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Untuk itulah kita melakukan perenungan Prapaskah ini. Saat ini kita dibungkus dalam satu tema, seruan untuk bertobat. Kira-kira Kristus mengatakan itu bagaimana? Mungkin mari kita dengar Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Begini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sangat tegas dalam hal ini. Dia mengatakan bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, kalau nas ini berkumandang pada kita saat ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya? Lihatlah, kita sudah mulai memasuki tanda-tanda akhir zaman.
Musibah ada di mana-mana. Ada bencana. Ada gunung meletus, perang, pembunuhan di mana-mana. Fitnah ada di mana-mana. Apalagi dalam konteks kita sekarang, secara global, semua manusia di muka bumi ini mengalami musibah. Ancaman, tebaran ancaman virus corona tidak hanya membuat manusia banyak yang sakit dan menderita. Hanya untuk Indonesia sudah lebih 1 juta yang sakit oleh sebab itu. Tapi bahkan di seluruh dunia harus kehilangan jiwanya lebih dari 2 juta orang. Ini sungguh suatu yang sangat mengenaskan. Bumi sudah mulai menua. Manusia mulai memanjakan pikirannya, mulai memanjakan keinginannya juga. Lihatlah bagaimana mudahnya manusia meninggalkan imannya demi satu tujuan. Dia nggak peduli apakah untuk satu pekerjaan dia harus disumpah dulu. Dia nggak peduli dengan sumpahnya. Dia nggak peduli dengan janjinya. Yang ada baginya adalah bagaimana saya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tujuan merasuki sukma manusia. Iman hanyalah sebatas pengakuan manakala ketemu dalam satu ibadah. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Wahai sahabatku, wahai saudara-saudaraku, inikah buah dari pengakuan imanmu? Saudara, lihatlah teknologi. Tuhan menganugerahkan berbagai macam kepintaran kepada manusia. Teknologi dibangun. Bukankah seharusnya teknologi hanya untuk mempermudah, membantu kita mempermudah kehidupan, memperlancar kehidupan kita melakukan pekerjaan yang sukar? Tapi lihatlah, teknologi juga sudah menjadi hampir menjadi sesuatu yang disembah. Di mana-mana orang mengatakan itu sudah ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Saudara lihat dunia medsos kita, ya, itu bukan lagi hanya sarana komunikasi, tapi bahkan juga sudah menjadi sarana caci maki. Luar biasa. Ada banyak orang saling memaki melalui itu. Pernahkah engkau membayangkan betapa Tuhan menuturkan air mata ketika engkau diberikan kepintaran untuk menekan aneka ragam tools yang ada di komputermu, di HP-mu? Pernahkah engkau membayangkan bagaimana malaikat di surga juga menyesal, menangis manakala ada juga membuka aneka ragam video-video porno di dalamnya? Dalam satu media, di sana ada renungan, di sana ada caci maki, di sana ada berbagai kejahatan. Bagaimana mungkin yang kudus dicampur aduk dengan hal seperti itu? Terbayangkan engkaukah itu? Sakitkah hatimu tentang itu? Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, keadaan ini oleh Rasul Paulus itu sudah disebut. Saya mau pandu kita
mungkin kita agak-agak lupa. Ya, saya bacakan pada kita, dan kalau mungkin ditampilkan lebih bagus di dalam surat kepada anak rohaninya Timotius, surat yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Kalau mungkin bagus, kalau tidak biar saya baca. Begini, keadaan ini sebetulnya sudah mulai diramalkan dan disampaikan, dibaca. Manusia sudah jatuh pada titik terendah moralitasnya. Ini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sudah mulai memasuki masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Lihat itu, ada banyak pembual dan yang sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka sebagaimana tadi narasi yang tadi itu. Aku tidak mau lagi dengan sajian-sajian persembahan-persembahan. Tapi maaf, saya akan sedikit perbaiki. Yang tadinya tersebut Adam sebetulnya Kain. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengganggu iman kita sekalian. Coba lihat itu. Allah pun muak. Kita datang, jangan-jangan karena Allah muak melihat kita datang ke pelatarannya, ini COVID ini datang ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak menjas. Hanya kita ingin merenung. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, saudara. Apalagi kalau kita mau membaca 1 Yohanes pasal 4 ya, ayat 20. Di sana dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ada banyak ternyata. Dan itulah yang menjadi beban yang berat. Maka agar manusia ini tidak musnah, apa satu-satunya cara? Hei manusia, tidak sadarkah engkau bahwa engkau adalah dari sosok debu tanah yang dicipta? Bagaimana mungkin engkau harus mengatur penciptamu? Saudara, saya ingin memberikan waktu bagi kita 2 menit, 1 menit atau 10 detik. Mari kita merenung sebentar. Saya ingin kita dihantar satu lagu buku Indi yang mengatakan Sian hurungan ni dosaki. Mohon dinyanyikan secara perlahan saja dan sayup-sayup. Tutup matamu, kosongkan hati dan pikiranmu. Ayo semua, tarik napas, buang pelan,
Tarik napas, buang pelan. Putuskan sejenak hubunganmu dengan dunia ini. Lihatlah betapa sombongnya engkau. Lihatlah, kita terkurung oleh dosa dan kemenatikan kita. Apa cara untuk bebas dari kungkungan dosa itu, wahai saudaraku? Saudara, kalau engkau bisa melihat betapa begitu sombongnya kita, inilah saatnya kita mulai harus mendengar Tuhan. Berubah 180 derajat. Masa kita mengingat sengsara Kristus. Jauhilah kesombongan dan kemunafikan. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Jauhilah keangkuhan, ketamakan, fitnah. Tidak ada gunanya. Lihatlah, Sang anak domba Allah yang tergantung di kayu salib, anak domba Allah yang tidak berdosa harus tersalib untukku. Menurutmu siapakah engkau sehingga dia harus tersalib? Apa yang sudah engkau perbuat untuk kemuliaannya? Apa yang sudah engkau perbuat untuk sesamamu? Pantaskah engkau mendapatkan pengampunan, anugerah yang luar biasa? Jawab sendiri. Silakan jawab. Saudaraku, satu-satunya cara agar kita tidak binasa hanyalah mohon pengampunan. Anugerah pengampunan, hanya itu yang boleh menyelamatkan kita. Siapakah yang bisa memberikan anugerah pengampunan itu? Hanya Yesus. Lalu kalau hanya Yesus yang bisa memberikan itu, bagaimana caramu? Tidak lain, bertobatlah, menunduklah, datanglah di kayu salib, katakan, pada kaki salibmu. Katakan seperti itu. Hanya pada kaki salib. Rendahkan hatimu ke hadapan Tuhan. Hanya dengan bertobat dan menyesal, kau akan beroleh pengampunan. Mari kita nyanyikan dengan sangat syahdu. Yesusku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Mari teriakkan dosamu. Salibmu, salibmu yang kulihatkan hingga dalam sorga kelak.
ada perhentian. Dengarlah seruan itu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan melegakan. Datanglah kepadanya dengan menyesal. Berubahlah dan bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ketahuilah, Kristus mengasihimu. Amin. Terima kasih Bapa. Sungguh kami menyadari kami adalah sosok-sosok lemah yang tercipta dari debu tanah, tapi yang Engkau angkat sedemikian mulia karena Engkau cipta seturut dengan rupamu, dan Engkau anugerahkan napas kehidupan, dan itu juga yang Engkau berikan pada kami sehingga kami boleh menjadi citra Allah dan kami boleh menjadi anak-Mu. Anak-anak-Mu sebanyak yang larut dengan keasikannya masing-masing. Bapa, tolong kami. Ampun dosa kami. Ajar setiap anak-Mu untuk mengerti dan menyadari sesungguhnya ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Siapakah kami ya Tuhan di hadapan-Mu sehingga Engkau harus tersalib untuk kami? Siapakah kami ya Bapa sehingga Engkau harus tersalib untuk kami? Siapakah aku ya Bapa sehingga Kau mau mengampuniku? Apakah yang telah kuperbuat untuk-Mu dan untuk sesama yang bisa membuat Engkau tersenyum? Ampun Bapa akan dosa dan kesalahan. Ampun Bapa. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berubah hanya dengan anugerah pengampunan. Kami tidak binasa. Anugerahkan kami pengampunan. Kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup seturut dengan firman. Amin. Marilah kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Dengan kusuk, marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau. Amin. 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 Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat-sahabat yang tercinta dimanapun engkau berada, kami dari jajaran pelayan Partohonan dan non-Partohonan keluarga besar HKBP Kebayoran Baru menyapa saudara dan meneguhkan saudara. Persiapkanlah dirimu, sambutlah berita surgawi pengampunan yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Salam.